selamat hari Minggu ya. Sekarang Kak Arni datang kembali untuk melaksanakan kebaktian sekolah minggu kita. Apa kabar adik-adik? Semuanya sehat-sehat kan? Apa kabar? Joy-joynya mana? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, sekarang sebelum memulai kebaktian kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sehat-sehat selalu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami memulai kebaktian sekolah minggu kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, sertailah kami selalu. Terima kasih Roh Kudus, amin. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Selamat pagi Bapak. Ayo semuanya nyanyi ya. Jangan ada yang lemes-lemes dong. Sekarang hari Minggu walaupun dia sekolah minggunya online, kita nyanyi yang semangat. Oke, kita mau nyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku berpuji, ku bersyukur, memuliakan Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, sekarang siapa yang mau nyanyi lagi nih? Siapa? Sekarang kita mau nyanyi King Kong. Siap? King Kong ya, kita mau lagu King Kong. Semua berdiri, berdiri. Adik-adik berdiri, ayo berdiri. Walaupun kakak nggak lihat, masih di rumah masing-masing, semuanya pasti semangat. Kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Siap ya? Siap? Pakai gerakan. Ayo mama-mamanya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Lanjut happy ye ye. Siap. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi angan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali ya. Siap?
sekarang kakak mau titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pasti udah hafal kan? Coba sama-sama dulu. Perintah Tuhan yang ketiga. Kakak dulu ya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayo sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Coba adik-adik bisa nggak? Kakak kasih waktu 1 menit. 1 menit ya. 1 menit, ayo. Gampang kakak. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Gampang. Udah? Habis waktu. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke ya, nanti kalau ditanya lagi harus bisa ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ayat hafalan dulu. Dari dibuka Alkitabnya yang sudah bisa membaca, dan buat abang-abang dan kakak-kakak, kita buka ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Ayo udah. Ayo abang-abang, kakak-kakak yang di rumah, ada di sekolah minggu. Matius 5 ayat 10. Kakak baca dulu ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oke? Kakak bilang lagi ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, bisa? Abang-abang mah pasti bisa, Kak. Kalau adik-adiknya mah juga bisa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oke ya. Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi. Kita mau bernyanyi. Ayo bang, kita mau bernyanyi. Bacalah Alkitab. Siap? Siap. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Dina. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu GKPS Bandung. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan buat kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau dengarkan cerita-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir dalam hidup kami, yang hadir dalam persekutuan ini, sehingga kami dapat mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan memperingati 2 hari besar umat Kristiani yang akan kita rayakan. Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Nah, betul. 1. Jumat Agung. Kedua adalah Paskah. Siapa yang tahu Jumat Agung itu peringatan untuk apa? Apa? Iya, betul sekali. Itu adalah peringatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau Paskah itu adalah hari kebangkitannya. Nah, kita juga udah pernah mendengarkan cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia diolok-olok, ketika dia dihina. Sesuai dengan tema kita hari ini, Yesus dihina. Sebelumnya, mari buka Alkitabnya adik-adik. Nah, yang belum ada Alkitab di depannya, ayo diambil dulu Alkitabnya ya. Nah, sama-sama kita buka firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sudah dibuka? Mari kita sama-sama baca ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka mendanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, itu tadi firman Tuhan buat kita hari ini. Adik-adik, tadi di firman Tuhan yang kita baca ada kata diolok-olok. Nah, di situ juga judulnya Yesus diolok-olok. Adik-adik tahu nggak apa arti kata diolok-olok? Bukan diobok-obok ya. Kalau diobok-obok itu air. Nah, kalau diolok-olok itu apa? Diolok-olok itu sama artinya itu dihina, dilecehkan, diejek. Nah, itu artinya diolok-olok. Kenapa di sini Yesus diolok-olok? Sebelumnya kakak tanya dulu, siapa yang mengolok-olok Tuhan Yesus? Nah, di bacaan kita tadi, betul, yang mengolok-olok Tuhan Yesus itu adalah serdadu-serdadu wali negeri. Kalau bisa diartikan itu, serdadu-serdadu wali negeri itu sekarang adalah orang-orang yang berpengaruh untuk menangkap Tuhan Yesus. Bisa sekarang itu kayak polisi ya, kayak polisi yang menangkap Tuhan Yesus dan membawanya ke gedung pengadilan. Nah, itulah orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus dan mengumpulkan pasukan-pasukan. Berarti ada banyak orang yang melihat Tuhan Yesus
diolok-olok. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus diolok-olok adik-adik? Nah, siapa tahu kenapa Tuhan Yesus diolok-olok? Tuhan Yesus mereka olok-olok itu karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah pembohong, pendusta. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu bukan raja orang Yahudi seperti yang terkabar di semuanya, seperti yang mereka dengar di mana-mana. Kalau Tuhan Yesus itu raja orang Yahudi, mereka itu menganggap itu adalah pembohong Tuhan Yesusnya, pendusta. Makanya mereka mengejek, makanya mereka menghina adik-adik. Bagaimana cara-cara serdadu-serdadu itu mengolok-olok Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus? Apa yang mereka lakukan? Coba kita baca ya di bahan bacaan kita. Yang pertama mereka melakukan yaitu menanggalkan pakaiannya dan menggunakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu adik-adik itu diibaratkan seperti jubah-jubah kerajaan. Nah, karena mereka tadi menganggap Tuhan Yesus pembohong karena dia raja, mereka mengenakan pakaian jubah ungu setelah mereka membuka bajunya. Kedua, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya adik-adik. Kalau raja-raja kan mahkotanya dari emas, dari permata. Kalau ini mereka menganyam duri adik-adik, ditaruh ke atas kepalanya. Apa yang dialami Tuhan Yesus? Yaitu kesakitan, kepalanya berdarah. Itu yang dikenakan sama serdadu-serdadu itu. Lalu setelah mereka mengenakan mahkota duri, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Sebatang bulu adik-adik, kalau misalnya raja itu biasanya apa? Tongkat kerajaan kan adik-adik. Kalau ini mereka mengasih apa? Bulu. Menghina kan adik-adik, itu mengejek. Jadi mereka menaruh bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut. Nah, kalau kita pernah melihat film-film kerajaan adik-adik, semua masyarakat berlutut kepada raja. Tapi di sini mereka berlutut menghina di hadapannya dan mengolok-olok dia. Kalau di kerajaan-kerajaan yang kita tonton kan mereka menyembah, berlutut. Kalau sini mereka berlutut dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Setelah mereka mengatakan salam raja Yahudi, mereka meludahi dan mengambil bulu tadi yang dikasih dan memukul kepala Tuhan Yesus. Nah, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya. Nah, tadi jubah yang dipakainya itu tadi adik-adik, yang dipakaikannya dibuka lagi. Dan dia dipukul itu. Tuhan Yesusnya dipukuli. Nah, adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus kita hari ini yang kita dengarkan, betapa begitu menderitanya Tuhan Yesus. Diejek, dipukul, dihina. Dia mengalami kesakitan, adik-adik. Tapi kenapa Tuhan Yesus pada saat itu diam? Tuhan Yesus tidak melawan. Karena Tuhan Yesus itu tegar, adik-adik. Tuhan Yesus itu kuat. Dia tidak mau membatalkan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus mengalami itu semua adik-adik, supaya manusia semua sadar akan kelakuannya, supaya manusia semua bertobat. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita ini kita banyak meneladani Tuhan Yesus. Bahwa siapa di sini adik-adik yang pernah diolok-olok itu, kalau sekarang istilahnya itu dibully? Siapa yang pernah membuli, menghina, mengejek? Jangan ya adik-adik, jangan pernah menghina, mengejek orang lain. Jangan pernah membuli orang lain. Contohnya menghina atau membuli. Ih, bajunya kotor ya. Ih, pendek ya. Ih, gemuk ya, jelek banget ya.
itu nggak boleh kan adik-adik. Atau yang dibully, yang dihina. Kalau adik-adik yang dihina harus tegar, harus kuat, harus semangat seperti Tuhan Yesus tadi. Biarlah itu semua Tuhan Yesus yang melihat apa yang mereka lakukan. Karena mereka menghina, mengejek itu sudah berdosa. Yang menghukum adalah Tuhan Yesus. Kita hanya tetap kuat dan tetap semangat. Jangan biarkan hinaan, ejekan orang lain membuat kita semakin tidak bersemangat, semakin kita putus asa. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang suka mengejek, yang suka menghina Tuhan Yesus tidak suka. Karena anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang perkataannya sopan, yang tidak suka menghina, tidak suka mengejek orang lain. Ya adik-adik, jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar tentang bagaimana saat kita berperilaku untuk tetap kuat dan tegar ketika kita diejek, dihina orang lain. Karena ada Tuhan Yesus yang melihat, ada Tuhan Yesus yang akan melihat semua perlakuan mereka itu adalah dosa adik-adik. Nah, kita juga harus mengenang bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adik-adik sangatlah sulit adik-adik. Dia dihina, dicambuk, dihukum mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa adik-adik sekolah minggu juga semuanya. Jadi adik-adik, kalau kita melakukan yang tidak baik, kita itu membuat Tuhan Yesus kecewa, membuat Tuhan Yesus itu sedih, ya. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Jadi, kita semua belajar dari Tuhan Yesus yang cukup kuat, yang cukup baik, dan yang juga pemaaf. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu Bapa mengenang Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami begitu berat ya Tuhan, dan mengajarkan kami Tuhan untuk selalu kuat, untuk selalu semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi. Ayo Bang, kita mau mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya ya. Kita mau angkat persembahannya dulu. Satu, diangkat ya. 1, 2, 3 ya. Hubere doon, hubani harajaon ninay bata. Amin. Kita mau bernyanyi ya. Ayo. Ayo, nyanyi lagi ya. Tuhan, galang gani goluku nadapi neremu, sariama hargai Tuhan, marimbang pasu-pasu nadapi neremu, jalma Tuhan, saya jalma Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau berikan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke, sudah mengumpulkan persembahan. Oke, sudah. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat ibadah kami
pada hari ini. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya berkenan untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ho Yesus hasomani, Ho Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, seng boy dalam hondami salah kana torsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Horas, horas,